Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza dari kelas 1B ingin menyampaikan materi mengenai pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. A. Hadis mutawatir. 1. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi, yakni berturut-turut. Maksudnya beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi atau rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dengan adanya pengertian ini dapat dipahami bahwa syarat untuk menentukan hadis mutawatir yaitu hadis diterima berdasarkan tanggapan panca indera. Jumlah perawinya harus mencapai ketentuan yang tidak mungkin mereka bersepakat bohong. Mengenai ketentuan jumlah perawi untuk memenuhi syarat tersebut, para muhaddisin berselisih pendapat. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan rawi dalam tiap-tiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan sepakat menyalahi hadis tersebut. 2. Syarat-syarat hadis mutawatir. Dengan tanggapan panca indera dengan ungkapan kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. B. Jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong. C. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam lapisan pertama dengan lapisan berikutnya. 3. Klasifikasi hadis mutawatir. A. Hadis mutawatir lafadzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi lafaz dan makna dari redaksi lafaz pertama. B. Hadis mutawatir manawi adalah hadis mutawatir yang rawinya berlainan dalam penyusunan redaksi, tetapi makna masing-masing redaksi lafal tersebut prinsipnya sama. 4. Kedudukan hadis mutawatir. Seperti telah disinggung, hadis-hadis yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti dan berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga biasa menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri atau pengetahuan yang sangat mendesak untuk diyakini atau dipastikan. Taraf kepastian bahwa hadis mutawatir itu sungguh-sungguh berasal dari Rasulullah adalah penuh dengan kata lain kepastiannya itu mencapai 100%. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tertinggi. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. B. Hadis ahad. 1. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa adalah jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Hadis ahad menurut bahasa berarti hadis satu-satu. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawi pada tobako pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terdiri dari 3 orang atau 2 orang bahkan seorang. Berbeda dengan hadis mutawatir di mana pada masing-masing lapisan perawi mulai dari tingkat sahabat sampai seterusnya ke bawah diriwayatkan oleh banyak rawi. Sedangkan pada hadis ahad hanya terdiri dari beberapa orang, 1 atau 2 saja. 2. Klasifikasi hadis ahad. A. Hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, dan beliau mencapai derajat hadis mutawatir. Sedangkan batasan tersebut jumlah rawi hadis masyhur pada setiap tingkatan tidak kurang dari 3 orang, dan apabila lebih dari 3 orang maka jumlah itu belum mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. B. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa berarti yang mulai atau yang kuat, dan juga berarti jarang. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang, karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi.
Kendati dua orang itu pada satu tingkatan saja dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Berdasarkan batasan di atas, dapat dipahami bahwa bila suatu hadis pada tingkatan pertama diriwayatkan oleh dua orang dan setelah itu diriwayatkan oleh lebih dari dua rawi, maka hadis itu tetap saja dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, dan karena itu termasuk hadis aziz. C. Hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh, terpisah, atau menyendiri dari yang lain. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi dan pada tingkatan maupun dalam sanadnya. Berdasarkan batasan tersebut, maka bila suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi dan baru pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, hadis tersebut tetap dipandang sebagai hadis gharib. Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi tersebut, hadis gharib terbagi menjadi dua macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. 1. Hadis gharib mutlak. Apapun penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalnya. Penyendirian rawi hadis gharib mutlak ini. Periwayatan hadis kedua yaitu hadis gharib nisbi. Apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi tentang sifat keadilan, misalnya hadis Muslim tentang pernyataan Umar bin Khattab kepada Abu Waqid tentang surat-surat baca oleh Nabi pada sholat Idul Fitri. 3. Kedudukan hadis ahad. Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah, maka tidak demikian hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah, tetapi diduga berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah dan mungkin juga tidak. Karena hadis ahad itu tidak pasti tetapi berasal dari Rasulullah, maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran agama Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Lain berarti bahwa bila suatu hadis yang termasuk kelompok hadis ahad bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut harus ditolak. C. Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. 1. Dari segi jumlah rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya begitu banyak, sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. 2. Dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu taqi atau pengetahuan yang pasti, atau ilmu daruri atau pengetahuan yang mendesak untuk diyakini. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni atau pengetahuan yang bersifat dugaan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. 3. Dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad, sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. 4. Dari segi keberadaan keterangan matan, dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran, sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja atau tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat suci Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.